Amin. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Arifin buat nasihat-nasihatnya. Saya tadi sedikit tertamplak itu, ya paling nggak bisa salah satu alat musik lah. Waduh, saya harus melatih lagi nih berarti kemampuan gitar saya, ya supaya paling nggak saya bisa sama kayak Hekel tadi mimpin pujian sambil main gitar ya. Haleluya, luar biasa. Oke, saja kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau luar biasa Tuhan. Hari demi hari, menit demi menit, detik demi detik, Engkau tetap terus ada di dalam kami. Engkau gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Biarkan firman-Mu ini terus kami pegang. Apa yang akan kami dengar ini menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah, kami siap terima firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan. Nah, saat ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema kuat di dalam badai. Masih tetap dalam tema bulanan kita di bulan ini strong ya. Saya memberikan tema kuat di dalam badai. Bukan kuat menembus badai, beda ya. Tapi kuat di dalam badai. Jadi ketika kita sedang ada di dalam badai, kita harus kuat. Itu yang mau saya tekankan pada saat ini. Nah, Yesaya 25 ayat yang keempat. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Yesaya 25 ayat yang keempat dengan jelas berkata bahwa Tuhan itu adalah tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Ya, bahkan dikatakan juga Tuhan adalah tempat perlindungan terhadap angin ribut. Haleluya. Terhadap panasnya terik. Ya. Dan Tuhan adalah perlindungan terhadap angin ribut di musim dingin. Hari-hari ini kita lagi harus memasuki masa PPKM darurat. Sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang saya percaya pasti banyak orang, bukan cuma kita saja ya, tetapi banyak orang juga yang mengalami situasi yang tidak enak ini. Karena mereka mungkin serba terbatas dalam bekerja, ataupun mungkin mereka sedang tidak bisa bekerja karena situasi PPKM darurat ini. Ya, saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman, kita melihat bahwa bagaimana ada banyak juga usaha-usaha kecil yang harus terdampak karena PPKM darurat. Saya percaya juga bahwa pemerintah juga menyadari hal itu, tetapi memang yang harus dilakukan saat ini memang penekanan ya, supaya tidak terjadi kenaikan yang terus-menerus dan akhirnya nanti bisa membuat sesuatu yang tidak kita inginkan tentunya. Saya mau mengajak kita semua bahwa kita tetap harus dukung pemerintah kita tetap harus terus doakan pemerintah kita. Bahkan saya mengikuti perkembangan yang terbaru, bagaimana Pak Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh jajaran menteri untuk memutuskan keputusan-keputusan ke depan ini betul-betul dengan lebih cermat. Makanya itu kita perlu tetap berdoa, kita tetap perlu mendukung pemerintah kita supaya kita semua bisa keluar sebagai pemenang di tengah-tengah situasi COVID ini. Tapi yang jelas saya mau katakan, kalaupun saat ini kita sedang ada di dalam badai, kita punya perlindungan yang kuat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Iya. Saya mau berkata, saya akan mulai dengan statement ini. Badai apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu, engkau mampu bertahan
di dalam badai. Yes, apapun badai yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu, engkau akan mampu bertahan di dalam badai. Karena apa? Karena ketika engkau bertahan di dalam badai, ada banyak pelajaran-pelajaran penting. Ada banyak hal-hal berharga. Bahkan saya percaya ada berkat-berkat juga yang bisa kita nikmati. Loh Pak, kok bisa kita menikmati itu di dalam badai? Ya, bisa. Karena kita selalu punya pengharapan, bukan? Amin. Ya, kita punya presiden yang luar biasa. Ya, dia berkata kepada seluruh jajaran kementeriannya, dikatakan bahwa para menteri harus memberikan rasa optimisme kepada setiap rakyat. Harus mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membangkitkan optimisme. Haleluya, itu presiden kita. Tetapi jangan lupa juga firman Tuhan juga dengan jelas berkata bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi memang di dalam badai sekalipun kita akan mampu bertahan. Di dalam badai sekalipun ada pelajaran-pelajaran penting, ada berkat-berkat juga yang bisa kita terima. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang ada di rumah, ayo tulis di kolom komen. Amin. Yes, ya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan statement seperti ini. Ya. Jadi badai tidak akan membuat kita hancur ataupun habis. Tapi badai akan membuat kita menjadi semakin terampil dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Yes. Hari-hari ini mungkin engkau harus banyak di rumah. Mungkin karena engkau sedang terpapar COVID. Ya, saya hari ini bersuka cita sekali karena sudah ada 2 lulusan yang lulus dari akademi COVID yang sudah bisa bersama-sama dengan kita setelah melewati fase isolasi dan sudah dinyatakan negatif. Wow, luar biasa. Saya hari ini bersuka cita sekali ya. Dan saya juga melihat ada banyak orang-orang, baik itu jemaat ataupun yang bukan jemaat yang saya kenal, bagaimana mereka bisa menang atas COVID ini. Tapi yang jelas saya mau katakan buat setiap kita, badai apapun tidak akan membuat engkau hancur, tidak akan membuat engkau habis, tetapi badai justru akan membuat engkau semakin terampil dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Yes. Perkara ini menjadi sangat penting Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau katakan, ketika engkau sedang ada di dalam badai, saya akan langsung masuk di situ, poin itu. Ketika engkau sedang ada di dalam badai, peganglah 4 hal ini. 4 hal penting ini ketika engkau sedang ada di dalam badai. Saya jadi ingat lagunya yang dinyanyikan dan yang diciptakan oleh rekan saya, Bobby Febian. Ya. Dia ciptakan satu lagu dan lagu ini dari beberapa hari yang lalu sangat berhema buat saya. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kenapa seringkali badai berhasil menghancurkan kita? Kenapa seringkali badai bisa memporak-porandakan hidup kita, keluarga kita? Kenapa? Karena kita sudah punya pola pikir bahwa kalau kita ada di dalam badai, pasti kita akan habis. Pasti kita akan hancur. Pasti kita akan tidak bisa keluar dari badai itu. Nah, saya mau katakan kepada setiap engkau, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih hari ini, di dalam badai sekalipun, Yesus tetap ada di situ. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, Ayub berkata, ya,
Ayub pasal 4 atau pasal 5, saya lupa pasti ayatnya. Tetapi yang jelas di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Tuhan berbicara kepada Ayub. Jadi saya mau katakan kepada setiap kita bahwa apapun badai, badai ekonomi, badai sakit penyakit, even badai COVID sekalipun yang sedang kau alami, itu tidak akan pernah bisa menghancurkan engkau, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Pola pikir ini yang harus kita pegang, Bapak Ibu. Ya, kalau dalam pikiran kita, aduh habis, pasti habis. Ya, coba lihat, kita sudah sama-sama tahulah bagaimana hambanya Bapak Pendeta Herianto Hasugian harus melewati fase-fase yang kritis dalam kehidupannya. Tetapi kita lihat bagaimana beliau bisa menang. Ya, bahkan kalau boleh saya katakan di antara keluarga kita, Pak Herianto ini rankingnya nomor 1. Maksudnya nomor 1 apa? Nomor 1 yang paling berat. Paling berat, ya, harus menghadapi COVID ini. Beliau paling berat di antara beberapa kita yang terkena. Karena saya setiap hari mengikuti perkembangannya dan setiap hari saya telepon, setiap hari saya tanyakan. Ya, waduh, ketika beliau sudah bisa pulang, kemudian sudah menyelesaikan isolasi mandiri di rumah, ya, sudah benar-benar bisa kembali beraktivitas secara pelan-pelan. Orang Jawa bilang hati ini plong, hati saya itu plong gitu ya. Ya, tetapi ada juga beberapa jemaat juga yang harus melewati fase-fase yang tidak menyenangkan. Bahkan ada satu jemaat yang sampai harus menitipkan, Pak, saya kayaknya sudah nggak bisa bertahan, Pak. Saya titipin anak saya sama Bapak. Ya, artinya dia sudah mau cau kahu gitu ya. Dia sudah mau pulang ke rumah Bapak. Saya di tengah-tengah situasi seperti itu. Ini bukan masalah titipin anak, tapi bagi saya ini masalah nyawa yang tetap harus kita perjuangkan, bukan? Dan saya bersyukur ya bagaimana keluarga ini pun juga sudah dinyatakan negatif. Bahkan kemarin atau 2 hari lalu waktu saya tanya bagaimana mereka sudah bisa kumpul lagi bersama-sama, ya, anak terakhirnya yang tadinya dititipin sekarang sudah bisa kumpul sama-sama. Wah, itu luar biasa. Jadi saya mau katakan bahwa ketika kita saat ini sedang ada dalam badai ekonomimu, badai sakit penyakitmu, percayalah engkau tetap akan keluar sebagai pemenang. Amin. Yes. Optimis itu yang harus ada. Ya, kenapa? Karena memang firman Tuhan katakan seperti itu. Ada 4 hal penting yang mau saya sampaikan buat setiap kita pada saat ini. Yang pertama, ketika engkau ada di dalam badai, yang pertama, akui badai engkau mungkin lebih besar dari saya, tapi bukan lebih besar dari Tuhan. Amin. Yes. Akui, katakan kepada badai yang sedang kau hadapi, hai badai, ya, engkau memang lebih besar daripada saya, tetapi jangan lupa, Tuhan saya tetap lebih besar dari engkau. Haleluya. Jadi kalau hari ini engkau sedang di rumah, engkau sedang mengalami isolasi mandiri karena COVID-19, katakan kepada COVID, ya, katakan kepada virus itu, kepada bakteri itu, katakan, hai, engkau mungkin lebih besar daripada saya, tetapi jangan lupa, saya punya Tuhan Yesus yang lebih besar daripada engkau. Haleluya. Jangan pernah hadapi badai dengan kekuatan kita. Karena kekuatan kita ini bisa cepat habis. Ibaratnya baterai ini kalau dipakai terus lama-lama ya entek baterai ini, Bapak Ibu. Ya, ketika engkau menghadapi badai, ketika engkau ada di dalam badai, jangan mengandalkan kekuatanmu, tapi andalkan Tuhan. Makanya salah satu pesan, salah satu yang saya kasih kata-kata kekuatan kepada setiap rekan-rekan yang terpapar COVID, entah itu jemaat kita ataupun jemaat yang lain yang saya kenal, yang berinteraksi dengan saya, selalu saya katakan begini, perkatakan firman, bangun pujian penyembahan, baca firman Tuhan, banyak berdiam di hadirat Tuhan. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, setiap kita keluar sebagai pemenang. Haleluya, haleluya. Petrus mengerti hal ini, makanya Petrus berkata dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat,
supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Iya, kekuatan kita itu nggak seberapa, makanya kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita ditinggikan pada waktunya. Saya masih ingat ketika saya video call waktu itu sama Pak Pendeta Herianto. Dia sempat cerita, dia sempat nangis ya waktu itu ya Pak ya. Saya bilang nggak apa-apa Pak, nangis saja. Karena itu engkau sedang mengalami Tuhan. Karena kita memang harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya mau katakan kepada setiap kita, mungkin badai ekonomi sedang kau hadapi gara-gara PPKM darurat ini. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong engkau. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong engkau. Yes, saya mengajak kita, warga kerajaan Allah, GBI Rock Citra Raya, cinta kepada Tuhan terus bergelora. Jangan mengeluarkan statement-statement yang hanya ujung-ujungnya akan memberi hal-hal yang tidak baik. Tetapi lepaskan kata-kata shalom lewat sosial media kita. Lepaskan kata-kata positif lewat sosial media kita. Ya, karena saya percaya ketika kita semakin merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka kita akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Jadi saya mau katakan begini, Tuhan memakai badai ya untuk mengingatkan kita bahwa kita harus sangat membutuhkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, putuskan dengan radikal, saya pakai kata ini ya, putuskan dengan radikal untuk mempercayai Tuhan dan mengembalikan badai kepadanya. Maksudnya apa Pak? Ya, radikal lah dalam kau mempercayai Tuhan. Ya, orang yang radikal sekalipun dia sudah ada di ujung maut sekalipun, dia tetap berkata, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Itulah orang yang radikal. Ketika semakin banyak ada badai dalam kehidupannya, dia akan tetap berkata, mulutku penuh dengan pujian. Yes. Jadi kita harus putuskan dengan radikal untuk apa? Mempercayai Tuhan dan mengembalikan badai yang kita hadapi kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Tuh, perhatikan kata itu ya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Jadi Petrus menyadari, kita ini harus serahkan semuanya. Engkau sedang menghadapi badai COVID, engkau sedang menghadapi badai ekonomi, engkau sedang menghadapi badai keluarga, badai apapun yang saat ini engkau ada di dalamnya, serahkan itu kepada Tuhan. Saya mau katakan, kalau engkau nggak serahkan itu sama Tuhan, maka yang terjadi dalam kehidupanmu adalah apa? Khawatir. Ayo saya mau tanya ini yang sudah lulus dari akademi COVID ini. Ada rasa khawatir nggak waktu itu? Orang Jawa bilang ketir-ketir. Ada ketir-ketir nggak waktu itu? Engkau akan mati. Ayo jujur, ngomong aja sama Tuhan deh. Aduh Tuhan Yesus. Ya, kalau kita tidak terus belajar menyerahkan semuanya sama Tuhan, kita bisa diserang rasa khawatir. Kita khawatir itu mungkin masih normal ya, kita ada sempat ada terbersit gitu ya. Tetapi jangan terus-menerus kita ikuti rasa khawatir itu. Karena kalau waktu kita ikuti terus-menerus rasa khawatir itu, maka saya membuat statement ini. Kekhawatiran akan melumpuhkan syaraf-syaraf kita. Kemudian akan membuat kita menjadi mandul. Bahkan yang paling berbahaya, kekhawatiran akan membuat kita menyalahkan orang lain. Setelah menyalahkan orang lain, kita akan menyalahkan siapa? Tuhan. Makanya kekhawatiran itu memberi dampak yang sangat-sangat merugikan. Kekhawatiran akan membuat kita mengalami mandul rohani.
kekhawatiran akan membuat kita menyalahkan orang lain, dan kemudian kekhawatiran akan membuat kita juga menyalahkan Tuhan. Haleluya. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Betul-betul Bapak Ibu. Betul, hidup dan mati di tangan Tuhan. Ada orang-orang yang kena COVID, ya, orangnya sehat, gak ada masalah apa-apa, tiba-tiba lewat gitu aja tuh. Ada orang yang kena COVID, usianya udah 90 tahun kalau nggak salah, saya waktu itu lihat. 90 sekian tahun, ya sudah tua, tapi tiba-tiba Tuhan sembuhkan dia. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Yang penting jangan kita khawatir waktu kita ngalami badai. Badai apapun itu. Badai apapun itu. Ya, termasuk mungkin kita lagi ngalami badai dalam tanda petik di dalam PPKM darurat ini. Enggak apa-apa, jangan khawatir. Tuhan sanggup memelihara setiap kita. Ya, karena kalau enggak, kita lama-lama bisa nyalakan Tuhan. Kayak Pak Roni, ya, dia berkata, ya kalau kita sudah nyalain Tuhan, kita berkata, mana tanganmu? Woi, Tuhan ditantang, mana tanganmu? Aduh, Tuhan. Saya berdoa setiap kita, ketika engkau ada di dalam badai, punyalah rasa percaya yang radikal kepada Tuhan, dan serahkan itu kepada Tuhan. Yang ketiga, badai adalah kesempatan bagi Tuhan bekerja. Bagaimana badai bisa menolong engkau kalau engkau nggak ada di dalam badai? Ya, bagaimana? Saya pernah saksikan, bukan, ketika 2019 awal, kami pulang dari Bali, ya seperti biasa, kami akhir tahun dapat anugerah bisa ada di Bali, dan akhirnya Januari kami pulang di Bali, tiba-tiba istri saya mengalami mengeluhkan, ya maaf, payudaranya sakit, dan 2 dokter berkata sudah diduga kuat itu adalah tumor. Tetapi waktu itu saya sebagai seorang suami, sebagai seorang hamba Tuhan, saya sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini kok kayak gini Tuhan? Saya ini hambamu, saya ini melayani orang, saya ini doain orang, orang sembuh. Tapi kenapa istriku ini harus mengalami seperti ini? Barulah di situ banyak hal yang saya belajar daripada Tuhan. Tapi saya mau katakan, Tuhan bisa bekerja justru saat ada badai. Tuhan gak akan bisa bekerja kalau gak ada badai. Jadi apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, ya, engkau sedang berada di dalam badai kekhawatiran mungkin. Engkau sedang ada di dalam badai ekonomi, sakit, penyakit, sekali lagi apapun badaimu. Saya mau katakan itu adalah kesempatan untuk Tuhan bekerja. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes. Kalau enggak ada badai, bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan? Betul enggak? Iya enggak? Kalau nggak ada badai, bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan? Saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo hari-hari ini semakinlah merendahkan dirimu di bawah kaki Tuhan. Hari-hari ini semakinlah engkau bersekutu intim dengan Tuhan. Lepaskan shalom, lepaskan berkat atas bangsa kita. Doakan sungguh-sungguh pemimpin-pemimpin kita yang ada di bangsa ini. Doakan, serahkan mereka sungguh-sungguh. Percayalah Bapak Ibu, doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi kehidupanmu. Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi bangsa kita. Ketika ada badai, disitulah kesempatan Tuhan untuk bekerja. Yang keempat, yang terakhir, dan saya undang kita pagi berdiri. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yang keempat, yang terakhir adalah apa? Ketika engkau ada di dalam badai, tetaplah naikkan pujian di dalam badai. Amin. Tetaplah naikkan pujian di dalam badai. Yes, saya mau katakan pujian kepada Tuhan itu selalu akan punya kuasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan remehkan pujian. Kemarin saya ketemu dengan salah satu jemaat Tuhan. Dia sempat terpapar COVID. Dan dia menceritakan bagaimana istrinya, ya,
selama 24 jam ketika dia terpapar COVID itu, memasang puji-pujian kepada Tuhan. Memasang puji-pujian kepada Tuhan. Dan memang waktu saya berdoa buat satu jemaat ini, saya merasa di dalam alam roh saya itu dia itu sedang mengalami orang Jawa bilang tuh tarik lur. Kalau main layangan itu loh. Ya, main layangan tuh kan ada saatnya ditarik, tapi ada saatnya di lur. Lur tuh dilepasin gitu ya, tapi sambil dipegang gitu ya talinya itu. Emang iblis sedang berusaha mengambil nyawanya dia, tapi tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Saya percaya yang membuat dia tetap kuat, akhirnya bisa pulih sekarang adalah apa? Salah satunya karena pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Ada banyak ayat-ayat yang mendukung pernyataan saya ini. Tapi ada juga orang-orang yang berkata, mosok cuma nyanyi tok aku bisa sembuh. Ya, terjadi sesuai dengan imanmu. Saya cuma mau katakan, ada kuasa di dalam pujian. Tetaplah naikkan pujian ketika engkau di dalam badai. Kesimpulannya apa hari ini? Dalam badai sekalipun, Tuhan ada di sana. Hadapi semua badai yang sedang terjadi. Jangan lari dari badai. Dan jangan turunkan standarmu di dalam Tuhan. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat Tuhan, mari engkau bagi berdiri dan angkat roti itu. Bertahanlah ketika engkau sedang ada di dalam badai. Bertahanlah baik engkau secara pribadi, baik engkau sebagai gereja Tuhan, ataupun kita sebagai warga Indonesia. Percayalah, kita akan bisa melewati badai yang sedang terjadi di bangsa ini. Kita akan bisa melewati badai ini bersama-sama, karena Yesus ada bersama dengan kita. Dan kita terus doakan bangsa kita untuk bisa melewati badai ini. Dan Tuhan Yesus terus memberikan hikmat, memberikan tuntunan bagi pemerintah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Percayakah engkau bahwa roti yang kau angkat itu adalah persekutuanmu dengan tubuh Yesus? Amin. Makanlah itu dalam nama Yesus. Cawan itu. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Percayakah engkau bahwa cawan yang kau angkat ini adalah persekutuanmu dengan darah anak domba Allah? Amin. Minumlah itu dalam nama Yesus. Mari angkat kedua
kedua tanganmu, Bapak Ibu Saudara. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami terus menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Hari-hari ini ada keputusan demi keputusan yang akan diambil. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Keputusan yang terbaik itulah yang akan diambil ya Tuhan Yesus. Kami melepaskan shalom, 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 shalom. Shalom buat seluruh Indonesia. Shalom buat seluruh elemen-elemen masyarakat. Shalom buat pemerintahan kami Tuhan. Shalom, shalom. Kami terus menyerahkan pemerintahan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ini situasi ataupun juga keputusan-keputusan yang sulit yang harus diambil. Tetapi apapun keputusan itu, kami tetap menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami, menyerahkan pemimpin kami dalam tangan-Mu. Kami akan keluar dari badai. Kalaupun kami sedang ada di dalam badai, kami akan tetap terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau perhitungkan setiap taburan yang akan diberikan. Hamba berdoa berkati umat-Mu yang di tengah-tengah masa apapun mereka tetap menabur bagi Tuhan. Berkati mereka, berkati mereka. Segala taburan mereka tidak akan ada yang sia-sia di dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabasyata kaya rabaya 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 rabaya. Tuhan terima kasih Yesus, terima kasih. Kau terus menyertai umat-Mu. Kalau masih ada yang terpapar COVID, Tuhan Kau sembuhkan setiap umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah saat engkau keluar, saat engkau masuk. Apa saja yang engkau kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Hari-hari ini engkau tidak akan pernah hancur. Hari-hari ini engkau tidak akan pernah kalah. Tetapi engkau justru akan bangkit. Engkau akan tetap menang. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Terimalah segala berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.